Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Berkah dalam. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sebelum memulainya, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati kami semua supaya kami dapat menerima firman-Mu, jadikan pelita dalam hidup kami. Amin. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24-30. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus dikagumi di mana-mana dan melakukan mujizat, kecuali di Nazaret, tempatnya sendiri. Orang-orang sekampung halamannya juga mencibir dia ketika dia mengajar dengan hebat atau membuat karya-karya besar. Mereka merasa tahu banyak tentang siapa Yesus dan keluarganya. Penolakan terhadap Yesus berkarya di Nazaret belum tentu dilakukan penduduk Nazaret, sebab ada pihak lain yang tidak suka kepada Yesus, yaitu kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempengaruhi orang-orang yang hadir di rumah ibadat. Penolakan yang dialami Yesus tidak membuat dia berhenti melakukan sesuatu. Justru karena penolakan itulah, dia lalu berkeliling ke daerah lain dan melakukan berbagai mujizat besar di sana. Penolakan tak menghentikan atau mematahkan semangatnya untuk tetap berbuat kebaikan. Dia mencari dan mengunjungi mereka yang memerlukan pertolongannya. Yesus saja mengalami penghinaan dan diremehkan, tidak dihargai, bahkan dianiaya oleh orang lain, yaitu orang-orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat, dan juga dari tentara Romawi yang menyiksa dirinya serta menyalibkannya. Kadang-kadang kita ditolak karena latar belakang kita yang dianggap tidak pantas. Kita disingkirkan dan direndahkan karena dianggap tidak baik. Lalu kita kecewa dan kehilangan harapan, marah dan enggan untuk melangkah melakukan yang lain. Kita takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan rasa iri menjadikan kita sulit untuk mengapresiasi sesama kita. Kita sulit untuk memuji keberhasilan sesama. Bahkan, tak jarang ketika dengan jelas-jelas kita melihat kesuksesan sesama, kita justru akan menyoroti kekurangan atau kelemahannya. Kita tulus untuk memuji atau menghargai kesuksesan sesama. Rasa iri sering mendorong kita untuk memojokkan sesama yang berhasil. Semestinya keberhasilan sesama menjadi pemicu kita untuk maju dan berkembang. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu bisa bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.